Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Bang Rai series ya. Melanjutkan judul part 1-nya, kemarin kan part 0 yang spesial edisi Ramadan. Jadi ini judulnya kan pemusnahan part 1. Oke, target pemusnahan ini si Bang Ray dan kawan-kawan tentunya ya. Dan kira-kira gimana ceritanya, dan apakah sebenarnya si Gio itu benar-benar, maaf bre ya kalau pemikiran gua, selamat dari pemerintahan atau memang udah diatur dari pemerintahan gitu loh. Gitu yang gue masih belum bisa nebak gitu ya. Tapi mungkin dari teman-teman udah punya pendapat sendiri-sendiri tentunya ya. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Bang Ray series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Rai series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Rai seriesnya, dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama, amin. Dan langsung aja bre kita play. Logo pemerintahan ini bre ya, kayak nggak asing gitu ya. Raptor. Sialan, dia berkhianat. Mereka pergi meninggalkan kantor ini. Sekarang, Oh benar-benar bagaimana? pergi bre. Oke. Semua kacau. Mau tidak mau, gua harus melancarkan rencana kedua gua. Ini bener bre, Tapi, bapaknya si Raka bre. Perjanjian gua dengan lu hanya satu rencana. Sialan lu. Padahal, rencana ini gagal gara-gara orang-orang lu. Ya, bagaimanapun, ini semua yang bisa gua lakukan. Cih, tenang saja. Gua juga punya pasukan sendiri. Apa rencana itu akan sama mengadu domba pemerintahan dengan kelompok genocide agar mereka dimusnahkan langsung oleh pemerintahan. Tidak, mereka akan gua musnahkan dengan rencana gua sendiri. Oke. Menarik juga. Kalau gitu, sebagai balasan hutang-hutang gua bakal pinjamkan beberapa orang kuat di pemerintahan. Kalau itu, dengan senang hati. Lalu, apa rencana itu? Rencana pemusnahan bocah-bocah wilayah sentral. Ini episode yang sangat menegangkan nih bre ya. Para elit mulai terusik. Pembalasan dan menjaga harga diri. Cerita yang lebih mengaduk emosi ya bre. Ini kayaknya cerita yang lebih berat dan lebih menegangkan bre. Dan pertarungan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ketua Safir, selamat menyaksikan misi menghentikan ancaman wilayah sentral. Pemusnahan. Oke. Yo, Ray. Dio. Bagaimana bisa? Hah? Apa yang terjadi? Bukankah dia tertembak? Nah itu dia. Benar-benar di luar nalar. Bagaimana bisa? Dia masih selamat. Apa benar itu mereka berdua? Kita harusnya seneng gak sih? Benar juga, Ya, woi. seneng campur bingung lah. Dio. Apa benar ini lu, Dio? Apa lu baik-baik saja, Dio? Ini beneran gua, Ray. Ya khawatir lah. Kemarin kan kena dor-dor sampai 2 kali dia. 2 kali atau 3 kali itu ya. Sony, apa lu baik-baik saja? Dari kelihatannya, sepertinya lu baik-baik saja. Tapi, bagaimana bisa? Iya, bagaimana bisa? Benar juga, gue penasaran. Lu kena tembak 2 kali. Oh 2 Bagaimana kali. bisa? Lu bisa berada di sini. Apa lu gak suka gua berada di sini? Tentu saja, gua seneng lu ada di sini. Tapi, bagaimana bisa? Ceritanya panjang. Dan gua yakin kalian akan terkejut. Hah?
Apa maksud lu Dio? Oke, ini ceritanya bre. Biar kita juga nggak penasaran kok bisa aja. Heh? Nah ini gimana ceritanya? Heh? Tunggu, ini gimana ceritanya ini? Heh? Apa yang sebenarnya terjadi bre? Jangan-jangan nanti dia bisa jadi musuh dalam selimut atau... Aduh gimana ini? Tuh. Bagaimana bisa? Dia ada bersama lu, Dio. Apa jangan-jangan kalian berdua bekerja sama? Wow. Apa yang terjadi Dio? Kenapa dia bisa ada di sini? Oke. Tunggu dulu. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Jelaskan dulu. Iya Kenapa jelaskan, dia saya ada di saja sini? bingung. Dia itu anggota Dominion. Siapa bilang? Udah, cukup. Nanti gue jelaskan. Ceritanya panjang banget. Santai dulu kali. Santai. Lu itu tangan kanan si Marco, monyet. Ya, itu yang gue inginkan. Tapi faktanya si Marco aja nggak anggap gua. Awas aja lu. Kalau lu bertindak bodoh, lu akan habis kali ini. Oke. Ingat semua tragedi di Tanah Merah itu. Oke. Gua di sini bareng si Dio. Udah, Rey. Kalau dia berbuat jahat, gue sendiri yang akan mengajar dia habis-habisan. Oke. Cih, gua hanya mengingatkan saja. Oke. Ini apa saja bingung gimana ceritanya? Tolong jelasin. Kalau gitu ayo, kita ngobrol-ngobrol dulu Dio. Ayo, Rey. Banyak sekali yang harus kita bahas kali ini. Haha, itu yang gua harapkan dari lu Dio. Udah kirain nggak ikut ya bre. Perumahan elit ini ya bre, rumahnya bagus-bagus gitu. Ini jadi menambah anggota Ayo, kuat-kuat Dio. ya, keren juga bre. Selamat datang di warung gua. Biar gua kenalkan teman-teman gua. Ini Dias, dia mantan mafia juga Dio. Terus ada Raka, Kipang, Revi, lalu teman-teman sekolah gua, Gibran, Leon, dan Gio. Oke. Oke. Perkenalkan, nama gue Dio. Gue teman si Rey waktu kecil. Oke. Dan dia Sony, salah satu murid gue di pemerintahan. Wow, murid. Dan iya, kalian sepertinya sudah pernah bertemu dengan dia. Dia Rama. Dia Kok juga bisa sih pernah Rama menjadi anggota bareng dia? Dominion. Jadi bagaimana lu bisa keluar dengan sehat seperti ini Dio? Ya, walaupun gua juga senang sih. Sebenarnya, gue dan si Rama ini dalam kondisi yang sama. Nah, sama apa maksudnya? Biar gue jelaskan dulu dari awal, agar kalian semua paham Oke. kondisi gue dan alasan gue dekat dengan dia. Ayo, ceritakan Dio. Jadi, ini semua ada hubungannya dengan tato ini. Nah, itu yang penasaran. Tunggu dulu. Kok sekilas tatonya mirip ya? Iya juga ya. Hanya saja berbeda kelopaknya. Punya dia ada 4 kelopak. Dan Bang Dio ada 3 kelopak. Iya juga ya. Sebenarnya apa maksudnya itu? Dan kenapa lu selalu bilang tato terus? Nah, itu. Jadi, Rey, tato ini bernama Clover. Clover. Tapi kok bentuknya tidak seperti daun clover? Ya. Nama Clover tidak merujuk pada bentuk tato ini. Nama Clover diambil dari nama sebuah tempat. Oh, terus apa hubungannya dengan semua ini? Apa tato itu punya kekuatan? Tidak sama sekali. Tato ini hanya tanda saja. Tanda dari sebuah peristiwa yang mengerikan. Oh, berarti bukan segel. Tanda sebuah peristiwa mengerikan. Oke. Peristiwa apa? Jadi banyak Ini berspekulasi berhubungan kemarin dengan tanda kelompok segel yang ya. Dulu Dias. Maksud lu Zamrud? Iya. Gua berapa kali bertemu dengan lu. Tapi memang tidak banyak momen kita bertemu. Pantas saja. Gua tidak merasa asing dengan lu. Gua juga beberapa kali ketemu si Juna.
Dan kita pernah mengobrol, walaupun tidak mengobrol banyak. Waktu itu yang saranin gua buat mencari lu itu si Juna yo. Oke. Haha, pantas aja. Gua jadi kangen dengan dia. Gua rasa si Juna memang merasakan ada yang aneh dari lu. Lagian, ngapain lo? Bisa tahu kelompok Zamrud? Ini semua karena tato ini dibuat oleh salah satu petinggi Zamrud. Jangan-jangan si Antonio. Benar, si Antonio, orang yang menanamkan rasa sakit pada gua dan si Rama. Oh, gitu. Maksud lu orang bertopi itu? Benar, Rey. Dia manusia bengis yang harus kita singkirkan. Karena dia bertahun-tahun melakukan eksperimen mengerikan. Dan kita berdua adalah korban dari eksperimen itu. Oke. Ajang spekulasinya juga kayak gitu kemarin, Bre. Sialan, apa yang dia lakukan pada lu, Dio? Dia berambisi untuk bisa menciptakan kekuatan abadi. Lalu, dia pun mencari orang dan bahkan menjebak orang-orang untuk menjadi kelinci percobaannya. Jadi, lo juga dijebak? Iya. Awalnya, gua kerja di pemerintahan. Sampai akhirnya, gua dijebak oleh orang-orang pemerintahan dan diserahkan pada kelompok Zamrud. Oh, berarti Sialan, ya salah satu kejam yang sekali. terstruktur gitu Dan ya, bukan Bre hanya ya. dijebak, seperti si Rama. Gua melakukan duel dengan dia, dan siapa yang kalah harus menuruti perintahnya. Dan yap, waktu itu gua yang kalah. Oke. Dan akhirnya gua juga menjadi korban eksperimennya. Jadi itu alasan lu keluar dari kelompok Garnet? Ya, begitulah. Sial. Jadi semua ini ulah orang itu ternyata. Iya, beberapa orang memang gagal dalam proses eksperimennya. Dan ada beberapa yang cukup berhasil. Oke. Gua dan si Rama bisa dibilang 55% berhasil. Kami berdua memiliki daya tahan tubuh di atas manusia normal. Nah. Dan hanya ada 5 orang yang keberhasilannya mencapai 55%. Kelima orang itu diberi tanda tato seperti ini. Si Dio adalah orang ketiga yang berhasil mencapai 55%. Dan gua orang keempat, Oh, sesuai gitu. dengan jumlah kelopaknya. Jadi itu alasannya. Kenapa kalian berdua memiliki stamina yang gak masuk akal? Tapi, kenapa hanya 55%? Kalau begitu, kalian belum menjadi apa yang si Antonio inginkan. Betul. Karena kelemahan kami berlima itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan aura kami. Oh. Bisa dibilang, aura kami berdua itu tertahan gara-gara eksperimen itu. Dan bukan hanya itu saja, efek samping paling mengerikan dari eksperimen ini adalah kami berdua tidak bisa tidur. Sampai segitunya, Bre. Ngeri banget nih. Terus parah banget nih, Bre. Hah? Maksud lu? Jadi selama ini kalian berdua belum pernah tidur? Serem banget dong. Pantas saja, si J selalu bilang tidur pada Bang Dio. Harusnya karena lu yang latih. Gua mah mau tidur. Kan lu nggak bisa tidur. Tapi, kalian berdua terlihat biasa saja. Terlihat fresh aja, seperti tidak mengantuk. Itulah mengerikannya eksperimen ini. Oke, gitu. Badan kami dipaksa untuk biasa saja. Padahal di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres. Gila, itu mengerikan sih. Sumpah, di balik kekuatan itu ada efek yang mengerikan ternyata. Iya. Itulah kenapa gua ingin kalian selamat. Karena gua ingin kalian membantu gua, Rey, supaya gua bisa kembali normal. Oh, bisa, Bre, ternyata. Sialan. Itu benar-benar tidak manusiawi. Seharusnya semua orang bisa menikmati tidur dengan Serem nyaman banget, Bre. sebagai anugerah. Tapi tidak dengan kami berdua. Jadi, Rey, kalau lu mau bantu gua mendapatkan obatnya, Rey. Oh, ada obatnya. Dan hanya si iblis bengis Antonio yang tahu cara mengembalikan kita menjadi normal. Lumayan berat nih, Bre. Oh, Bre.
Nah bro, itulah tadi ya kita mereaction Bang Racer. Jadi lumayan ngeri di balik tato itu sebenarnya bukan segel ya, cuma sebagai lebih ke penanda aja. Cuma memang di dalam tubuhnya akibat eksperimen itu ada sesuatu yang menahan kekuatan aura mereka sehingga nggak keluar, dan efek sampingnya nggak bisa tidur bro. Waduh, tidur itu suatu anugerah bro ya. Kalau misalnya nggak bisa tidur ya luar biasa banget. Bertahun-tahun nggak bisa tidur, aduh serem bre ya. Jadi Rama dan si Dio ini serem juga nantinya, dan kelihatannya yang nggak disangka-sangka yang awalnya musuh jadi teman si Rama ini ya bre ya. Padahal di Tanah Merah kayak gitu pertarungannya, dan wow ya, kita lihat aja nanti gimana. Semoga persahabatan mereka langgeng dan bisa membantu untuk melawan para elit-elit Dominion itu ya bro ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya di umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tap keren.